Abah dan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sobat Fok dimanapun Anda berada, kembali bertemu dengan Abah Ali di Fok Radio Jogja. Sebelumnya mari kita selalu panjatkan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Banyak nikmat yang sudah kita rasakan selaku makhluk, tentunya kita harus bersyukur dan bersyukur. Karena dengan rasa syukur ini kita akhirnya menyadari bahwa kita itu sebagai makhluk ya, akhirnya mengikis rasa kesombongan kita ya, karena manusia itu penuh godaan. Salah satunya yang menggoda adalah iblis ya. Iblis itu makhluk yang tidak mau bersyukur karena merasa lebih baik daripada yang lain. Maka janganlah kita menjadi kayak seperti iblis. Sholawat serta salam tak lupa mari kita aturkan pada junjungan Nabiullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan ya ini yang selalu kita harapkan, dan kita berharap betul di yaumul akhir nanti kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Sobat Fok dimanapun Anda berada, kembali ya Abah dan Abah hadir di tengah-tengah ruang dengar Sobat Fok sekalian. Tentunya seperti biasa kita akan berdiskusi, kita akan membicarakan sesuatu yang kita bicarakan mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya buat kita. Dan umumnya kalau memang sahabat Fok di luar sana sempat mendengar dan juga sempat melihat kami, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Abah Janiko. Siap. Oke, gimana kabarnya? Ini minggu terakhir loh, Pak. Siap. Di bulan Syawal. Siap. Kita masih diskusi tentang Syawalan ya. Siap. Syawalan Tentang orang-orang bertakwa. Tentang orang-orang bertakwa. Siap. Ya, salah satunya kemarin kita sudah sampaikan bahwa menahan marah. Menahan marah. Ya, kan? Siap. Karena memang marah itu ternyata sumbernya Sumber segala keburukan. Ya, dari marah orang bisa berbuat zina, ya kan? Dari marah bisa membunuh. Ya, cerai. Dari marah bisa keluarga bisa cerai, ya. Dari marah bisa memutuskan tali silaturahmi, ya. Anak menjadi diusir, ya, kan? Ya. Dan macam-macam. Dan cerita-cerita seperti ini banyak di zaman sekarang ini yang memang zaman yang sudah terbuka ya. Zaman di mana zaman internet ya, kita bisa melihat kondisi saat ini real di seluruh dunia bahkan. Dan ini realita kenyataannya seperti itu. Maka dari marah itulah sumber segala kerusakan akan terjadi. Ya. Ini minggu terakhir mungkin perlu tema ini kita akhiri ya Pak ya. Kira-kira apa sih akhir dari Syawalan? Ya. Jadi begini Pak. Surga itu hanya dimasuki oleh orang-orang baik. Nah, makanya kita disetting untuk menjadi orang baik. Ya. Orang baik itu bagaimana? Orang baik itu wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Itu rahmat bagi semua alam. Kamu itu disetting, jadi kita ini disetting untuk menjadi rahmat, bukan menjadi laknat. Ya. Orang yang paling baik di antaramu, khairun nas, adalah orang yang paling manfaat bagi manusia lainnya. Ini kan kata lain dari rahmat, Pak. Nah, kata lain dari rahmat itu adalah manfaat. Jadi kita itu, kamu kalau mau jadi ahli surga, surga itu hanya dimasuki oleh orang-orang baik. Maka kamu jadilah orang baik. Orang baik itu bagaimana? Orang baik itu adalah yang hidup di dunia ini menjadi rahmat bagi orang lain. Ya. Menjadi rahmat bagi orang lain itu bagaimana? Bermanfaat.
Lawannya apa? Laknat. Mudarat laknat ya. Menjadi laknat bagi orang lain. Mendolimi orang lain. Menyusahkan orang lain. Ini tidak bertentangan dengan itu apa? Kemarin Abah sampaikan terkait dengan kita itu diterima oleh orang baik, tapi ditolak oleh Lah orang. makanya kan kita itu kan masalah pergaulan, bukan masalah ini gitu. Kalau orang baik ya bergaulnya harus jadi orang baik. Tapi begini, Pak. Sekarang yang pertanyaannya, ketika kamu tuh emosi, ketika kamu tuh marah sama orang lain, ketika kamu tersinggung sama orang lain, itu rahmat nggak? Enggak. Ya. Maka jangan dilakukan. Oke, saya kepengen nggak marah. Lah, makanya kita cari asbabun nuzulnya tadi. Asbabun nuzulnya marah itu karena kamu sombong, gitu loh. Kalau kamu setiap hari zikirnya Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya semuanya milik Allah, sesungguhnya semuanya milik Allah. Ya insya Allah kita nggak sombong, karena apa? Ya kita memang merasa tidak punya kekuatan apa-apa. Kan begitu, Pak? Betul. Cuma begini, Pak. Ketika kita harus merasa semuanya milik Allah kan ya, kita harus dalam kelompok orang-orang yang mengingat Allah. Ya nggak mungkin, Pak, kalau kita itu kemudian di dalam suatu kelompok yang di situ arogan, di situ orangnya penuh kejahatan, terus kita innalillah, oh ya nggak bisa. Kayak marilah kita buka judi ini dengan bacaan basmalah, ya nggak bisa. Jadi judi yang syariah. ya enggak bisa gitu loh, Pak. Atau mungkin apa namanya tempat prostitusi yang syariah itu juga ada. Makanya ya enggak bisa. Artinya apa? Ya memang kita sekarang meneliti diri kita sendiri. Kalau Syawal itu meningkat enggak kita itu? Meningkat enggak kita? Ketakwaan kita ya. Meningkat ketakwaan kita. Nah, meningkat ketakwaannya itu apa? Kan di situ pasti ayatnya sama terus. Walladzina yunfikuna fisyarra, meningkat sedekahnya. Maksudnya meningkat manfaatnya sama orang lain. Sekarang di kantor ini aja lah, kita tuh bermanfaat sama satu orang, alhamdulillah. Kalau bisa di tingkatnya bermanfaat sama 2 orang, alhamdulillah. Kalau bisa meningkat 5 orang, alhamdulillah. Kalau bisa meningkat, maksudnya bermanfaat itu, Pak. Ya, keberadaannya bermanfaat dan ditunggu-tunggu. Nah, iya. Ketika kita sedekah terus, kan ada tulisan tuh, Pak, itu besar sekali di sebuah kantor. Dilarang? Enggak. Gini, Pak, tulisannya gini. 100 dikurangi 1 sama dengan 0. 100 dikurangi, iya yang satunya itu ya? Enggak, iya. Ini di kantor besar loh, Pak. 100 dikurangi 1 sama dengan 0. Ini orang mikir, ini isyarat apa gitu. Ternyata ketika ditanyakan tuh isyaratnya bagus itu, dan saya mengenang terus karena ada tulisan kantor besar. Nggak usah kita nulis nasihat bareng siapa, nggak usah. 100 kurangi 1 sama dengan 0. Maksudnya apa, Pak? Kebaikan yang banyak ketika kita kesalahan satu saja hilang semua ya. Hilang. Itu ibarat nila setitik itu ya. Ya. Oke, baik, Abah. Ada yang mau lewat ya? Siap. Istirahat sebentar. Siap. Tetaplah bersama Folk Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Abah dan Abah. Kembali bersama Abah dan Abah di Folk Radio Jogja, Sobat Folk. Terkait dengan Sawalan memang banyak hal yang bisa kita diskusikan ya, karena ini kembali mengevaluasi diri kita masing-masing. Jadi betul-betul setelah Ramadan ya,
kita itu menjadi meningkat kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Bukan begitu apa? Siap. Maka ini minggu terakhir di bulan Syawal ya, tentunya kita perlu penekanan ini ya. Jadi hal-hal yang seharusnya menjadi rambu-rambu kita supaya ya itu tadi ke depan hidup kita itu bermanfaat untuk sesama, bermanfaat untuk keluarga, kemudian lingkungan, terlebih-lebih untuk umat tentunya kan seperti itu. Tentunya sesuai dengan job kita masing-masing ya. Jadi RT yang bermanfaat untuk warganya, kemudian jadi takmir juga bermanfaat untuk masjid dan lingkungannya, supaya masyarakat itu berduyun-duyun jamaah di masjid atau jadi anggota DPR gitu ya. Tidak ke rakyat pada saat mau minta suaranya, kan? Justru setelah duduk, lu siapa? Saya harus terpenuhi kebutuhan saya apapun kan gitu. Ini real ya, real kita seperti yang kasus kemarin itu ya, anggota DPR yang sempat sekarang memang kita harus hati-hati betul. Jadi media sosial itu sungguh sangat luar biasa pengadilannya, iya kan? Jadi akhirnya ya seorang pejabat yang dirasa melakukan tindakan yang kurang benar saja itu sudah dihujat habis-habisan dan berusaha klarifikasi habis-habisan juga. Ya, gimana Pak? Begini Pak, jadi ketika yang penting itu usaha Pak. Kalau koridornya itu sudah, kalau kamu jadi orang baik pasti diterima orang baik, kamu dibenci oleh orang buruk resikonya. Kalau kamu jadi orang buruk dibenci oleh orang baik dan diterima oleh orang buruk. Makanya kita jadi orang baik. Ini ikhtiar Pak. Ikhtiar. Perkara ada batu, kemudian tersandung, perkara ada lubang, kemudian kita jatuh ke situ. Tapi kan Allah melihat niatnya Pak. Allah melihat niatnya. Jadi tidak melihat perbuatan saat itu. Jadi ketika kamu jadi orang baik, tapi kamu kemudian tersandung, ya buktikan saja sandunganmu itu apakah memang kamu pura-pura jadi orang baik. Memang ada Pak, orang pura-pura banyak ya, pura-pura menjadi orang baik. Banyak. Saya senang itu ada gubernur Jawa Barat, si Deddy Mulyadi itu kan sekarang ngupload terus itu setiap hari anunya itu. Kegiatannya nolong yatim piatu, nolong orang-orang yang penuh dengan penderitaan. Terus kemarin saya lihat juga dia waktu mau gusur bakso di pinggir jalan itu, nih kamu tak kasih 5 juta 1 bulan, kamu nggak usah dagang di sini, tapi kamu kan tetap bisa hidup dengan uang 5 juta ini. Terus sana lagi, nih kamu loh. Terus kemudian kan banyak sekali netizen yang begini, riak lu, ya kan? Riak lu, kebaikan dipamerkan, riak lu. Ya, memang kita tidak bisa diterima di semua orang. Kita tidak bisa melegakan semua orang. Itu dulu Pak, supaya bisa wal kadhiminal ghaidh tadi loh Pak, menahan marah. Paham nggak Pak? Ya, jadi menahan marah itu tidak terus mau marah terus, wah nanti malah urat-urat sarafnya nggak itu nanti malah nggak kuat kalau modelnya begitu. Karena yang namanya menahan marah itu ya harus dengan ilmu, harus dengan penerjemahan jiwa, harus dengan dia belajar ya.
apa namanya belajar tentang atau dekat dengan orang-orang soleh dan lain sebagainya. Nah, ketika seperti tadi kayak oh kamu riak, kamu begini dan lain sebagainya. Ada netizen tuh yang pinter. Jadi dia mengatakan apa ya kami harus menyiarkan tentang judi, apa kami harus menyiarkan tentang zina, apa kami harus menyiarkan tentang pembunuhan, karena semuanya itu ikhlas. Suka sama suka ya. Termasuk kasus itu apa? Kalau yang sebelumnya, gubernur yang sebelumnya. Ini saya mau bicara ya Pak. Saya mau bicara ya Pak. Lucunya kalau maksiat itu ikhlas. Ikhlas, ya. Makanya kemarin itu loh, aku tergelitik itu, Pak, terkait dengan kasus gubernur yang sebelumnya itu ya. Jadi ada komentar-komentar yang agak nyeleneh ya, itu katanya itu nggak bisa diproses hukum ya karena sama-sama suka. Aduh, jadi berbuat apa namanya maksiat, berbuat maksiat itu ternyata kalau sama-sama suka boleh. Nah, sekarang saya mau tanya Pak. Saya enggak, kita menertawakan kehidupan. Iya. Ada enggak maksiat yang enggak ikhlas? Ya enggak, ya semua ikhlas maksiat itu karena dia melakukan dengan sadar. Berarti kan maksiatnya diterima ya? Ikhlas melakukannya, bukan keterpaksaan. Tapi ada maksiat yang dipaksa juga ada. Dipaksa oleh keadaan. Ya kan? Tapi itu jatuhnya bukan maksiat ya, dia korban ya. Katakanlah orang diperkosa, itu kan ya dia kan nggak maksiat. Dia nggak maksiat ya, tapi dia terpaksa karena yang jadi korban. Kan ya karena akibat tidak sabar kan begitu. Nah, makanya begini, ketika sudahlah prinsip tadi ditegakkan di Samalan ini, tidak mungkin kita melegakan semua pihak orang, karena kebaikan saja ketika diupload orang itu juga banyak yang nyinyir ya. Cuma mau jadi RI 1 ya kan. Ya kita harusnya kan berdoa mudah-mudahan ikhlas gitu ya, mudah-mudahan tidak ada apa tujuan lain kecuali kan memang yang pikirannya positif. Ya. Nah, memang kita harus positif. Kita memang harus positif, ya. Karena hati itu kalau kotor ya keluarnya kotor, bicaranya kotor, jalannya kotor. Ya memang kotor kok. Memang hati itu ya harus bersih memang. Nah, yang penting kita jalani saja kebaikan. Titik. Gitu. Terus kalau mau kita perdalam lagi, kan ya di dalam Quran sudah disebutkan, barang siapa yang berbuat kebaikan sebiji sawi, Allah pun akan membalas. Barang siapa yang berbuat keburukan sebiji sawi, Allah pun akan membalas. Artinya apa? Saya hanya mau berpesan sama orang-orang ahli kebaikan itu. Tolong kamu setiap hari bilang begini, semuanya sudah dibalas oleh Allah. Titik. Maka dia akan melanjutkan kebaikan itu. Ya, karena kebaikan sebesar apapun dibalas. Dan tadi tetap pakai koridor, tidak mungkin kita melegakan semua orang. Kita buat podcast seperti ini, ya yang cocok silahkan lihat. Yang nggak cocok, yang nggak cocok ya dimatikan. Jangan menghujat kita. Lu hentikan lu ya nggak bisa. Itu pakai pecis apa pakai blangkon kok nggak jelas. Ini kan pakai ya itu kan suka-suka kami saja. Artinya ayo toh kita tidak perlu semua orang harus cocok. Nanti kalau semua orang harus cocok itu jatuhnya ke kesombongan. Nah, oke, baik apa kita terpaksa harus berhenti lagi. Kita mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Tetaplah bersama Abah dan Abah di Voice of Sangat-Sangat. Abah dan Abah. Kembali bersama Abah dan Abah di Folk Radio Jogja. Sobat Folk, tentunya
kita semua harus bisa menyadari ya masing-masing aja lah, kita menyadari dirinya sendiri masing-masing. Ada yang perlu kita evaluasi diri kita terkait dengan ini kan momen Sawalan ya, Pak ya. Kita hampir selesai di bulan Sawal ini. Jadi tentunya bulan peningkatan yang kita harus meningkat keimanan, ketakwaan kita ya, Pak ya. Akhlak kita harus meningkat, dan itu yang tahu diri kita sendiri. Kalau yang orang lain tuh memang taunya kejelekan. Ya kan? Itu ibarat pepatah itu apa ya? Di pelupuk mata apa itu? Gajah di pelupuk mata tidak terlihat, tapi di seberang lautan terlihat jelas, ya kan? Nah itu kan ibarat ya jangan sampailah kita seperti itu. Ya, kalau melihat orang, wah kita puncai sedetail mungkin, tapi nggak tahu bahwa dirinya sendiri juga banyak hal yang harus dikoreksi. Oke, kira-kira apa lagi nih apa? Ya. Kemarin kan kita sudah bahas terkait dengan ya. Terus sekarang begini, kembali ke perkataan apa tadi? Semuanya nggak penting, yang penting kita. Yang penting. Ya kan? Nggak usah ngoreksi takwanya orang lain, maksudnya takwa kita saja. Sekarang begini, kita mampu nggak memaafkan orang lain? Nah itu aja. Kan tadi arahnya kan baru ke ayat ke menahan marah, tapi belum kepada memaafkan orang lain. Nah, saya punya counternya itu punya cerita yang berlawanan. Dan saya sangat marah sekali, padahal tidak boleh marah. Kenapa orang harus memaksa memaafkan orang, Bah? Kenapa, Bah? Gini, Bah, saya punya teman itu sejak dari kecil, dan saya karena dia sejak dari kecil, tentu saja kayak kehidupan kita itu sudah bersama, sejarah hidupnya, sejarah ceritanya bersama-sama. Karena sejak dari kecil saya bantu dia berpuluh-puluh tahun, Pak. Sampai apa saja kita bantukan karena ya memang teman dari kecil. Suatu saat saya punya kesalahan sekali itu yang tidak bisa saya hindari, karena saya harus memaksakan itu karena ada teman-teman di sini yang berbeda. Memang harus begitu, dan dia tidak setuju. Dan saat itu dia mengatakan, aku wis gak arep kenal karo kowe selamanya. Saya itu sampai sekarang kalau dia nengok sama saya tuh langsung nengok sama saya, nengok sama saya tuh sampai mengatakan begini, berpuluh-puluh tahun kebaikan kita sama dia, kesalahan satu saja dia sudah berjanji tidak mau akan kenal sama saya. Ya, seperti tadi itu apa? Begini toh, Pak. Banyak orang itu yang di dalam hatinya tuh nafsunya penuh luar biasa. Semua orang harus melegakan saya selamanya. Semua orang tidak boleh salah sama saya selamanya. Tanpa kecuali siapapun. Makanya saya terus ketika ada ayat wal afina aninas, maafkan. Kalau kata Nabi begini, kalau kamu benci sama istrimu karena melihat kekurangannya, maka ingatlah kelebihannya. Kadang-kadang kita, maaf ya Pak, ini biar didengar sama semua orang, kita itu hanya mau bahagianya, nggak mau susahnya. Manusiawi. Kita hanya mau suksesnya, nggak mau perjuangannya. Ya kan? Kita hanya mau cocoknya saja, nggak mau konfliknya. Ya, padahal konflik itu juga kita hanya mau harus terjadi. Kekayaannya saja, begitu ketika kaya, tapi nggak mau ketika sudah habis-habisan uang. Ada uang abang disayang, ya tak? Nggak ada uang abang ditendang. Tidak ada uang abang ditendang. Abah atau abang? Abang. Oh, abang.
Nah, bah, akhirnya semuanya itu apa, bah? Dalam Quran ini semuanya itu ya masuk kepada kesombongan yang diturunkan oleh iblis. Iblis itu tadi. Ya. Iya, iya, iya. Orang itu kalau sudah sombong, bah, ya Allah. Sampai kadang saya ada orang teman-teman, gimana Pak sama orang itu? Iya ya, kita tuh sudah ngomong sama dia tuh puluhan tahun, sampai males kita tuh ngomongnya. Ya sudahlah, saya seakan-akan begini terus. Akhirnya saya pupus tadi supaya nggak marah itu. Semua sudah dibalas oleh Allah Subhanahu. Itu tadi ya, sebesar zarah pun kebaikan ataupun keburukan kita akan terselesaikan nanti. Jadi kadang-kadang malah kita ini orang yang tidak ikhlas, Bah. Kadang-kadang awake dhewe wapi kaya ngene kok gak ditompol. Itu yang sering juga kita dengar. Ya, jadi menghadapi orang yang berlawanan dengan kita udah baik, suatu saat dia membalasnya dengan tidak sering membuat kejengkelan kita. Kita akhirnya mengkoreksi. Aku kurang apa toh karo dekne, ya kan? Ya. Tapi kalau nanti kita nggak sampai, semua sudah dibalas, ya akhirnya kita sampai marah. Iya. Dan akhirnya apa yang sudah kebaikan yang sudah kita lakukan ibaratnya sia-sia ya, sia-sia. Makanya ya sudah. Kebaikan yang sudah kita lakukan nggak perlu kita ungkit-ungkit. Supaya kan, kita tadi banyak sedekah, mampu menahan marah, bisa memaafkan orang. Itu sekali lagi, Bah, kuncinya kembali kepada apa? Ikhlas. Iya. Ikhlas. Makanya kan dalam Quran kan ketika setan mengatakan, ya Allah, Engkau berikan aku umur yang panjang. Untuk apa? Untuk menggoda anak-anak Adam. Allah kan mengatakan, bisa semuanya kamu goda. Kecuali satu, siapa? Orang yang ikhlas. Ya kan? Orang yang ikhlas. Ya, makanya kalau sebetulnya semuanya itu kalau kita kembalikan tuh, kalau kita sudah bisa mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, selesai. Itu kan orang meninggal loh, Pak. Kalau ada orang meninggal itu kan kita harus innalillahi. Tapi coba diures sedikit lah. Kenapa harus seperti itu? Nah, kan semuanya milik Allah. Oh, iya. Ini coba Pak harus tahu ya. Semuanya milik Allah, jadi, kekayaan milik Allah, sukses milik Allah, ya toh, bahagia milik Allah. Semuanya milik Allah. Jadi suatu saat akan diambil kembali ya. Nah, kalau sudah begitu, iya ya, saya itu bukan apa-apa ya, yang hebat Allah. Kenapa saya tidak boleh dikecewakan orang? Yang tidak boleh dikecewakan tuh Allah. Allah, betul. Kalau kita dikecewakan biasa. Kita mengecewakan biasa. Ya kan? Kita mengecewakan orang yang tidak senang dengan kita kan? Itu Bah. Ini tidak adilnya orang loh, Bah. Kita itu kalau dikecewakan orang, kita bisa maafin. Tapi kalau orang lain dikecewakan kita nggak bisa maafin. Nah itu loh, Pak. Ya memang seperti tadi itu harus ada mungkin tadi itu ya? besok tak tulis 100 dikurangi 1 1000 sekalian aja, Pak. 1000 kurangi 100. 1000 kurangi 1. 1 ya, jangan 100. 1 aja ya, 1000 dikurangi 1 malah dengan 0. Ini matematika. Inilah jahatnya manusia, Pak. Mereka sudah sedekah, sudah ibadah, sudah bagus, tapi maafin orang. Nah, itu saya bisa sulit, susah. Sekarang saya bisa memaafkan orang karena saya mengalami seperti itu tadi. Saya udah berbaik sama orang kok, saya salah sekali saja kok, udah aku nggak mau, elok ini orang saya. Kalau begitu, jangan-jangan orang juga berkata begitu, lah aku udah bagus sama kamu, kok kamu nggak bisa maafin. Oh iya. Kalau begitu saya maaf. Iya, oke. Dimaafkan ya, Pak ya? Iya. Oke, baik sahabat Pok. Alhamdulillah nggak terasa sudah di penghujung waktu ya, kita harus berpamitan. Ya mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat ya, Pak ya, khususnya buat kita berdua. Saya yakin Sobat Pok juga merasakan hal yang sama, karena memang yang kita sampaikan semua bersumber pada ajaran-ajaran yang masih harusnya disampaikan kepada umat.
Kurang lebihnya apa mohon maaf, kita akhiri. Tetaplah ya bersama Folk Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.